Selamat datang. Kita berada di awal tahun 1677. Pagi itu suasana di Istana Arungpalaka di Cendranabone terlihat tenang. Arungpalaka, penguasa wilayah Sulawesi Selatan, duduk di ruang tengah. Bias wajahnya terlihat tegang dan terkesan ada perasaan marah yang disimpan. Yang membuat Arungpalaka merasa kecewa dan marah adalah sikap sekutu utamanya, Kompeni Belanda, yang sudah berubah. Tidak lagi seperti awal-awal kemenangan mereka mengalahkan kerajaan Goa pada tahun 1667. Masalahnya, setiap ada persoalan kerajaan di bawah kekuasaan Arungpalaka yang diminta diselesaikan oleh Kompeni Belanda selalu berakhir tidak membela Arungpalaka, padahal jelas-jelas Arungpalaka selalu menjadi korban dalam persoalan tersebut. Sengaja Kompeni Belanda diminta menyelesaikan persoalan yang berkaitan kekuasaan Arungpalaka demi menjaga stabilitas politik di wilayah Sulawesi Selatan yang mulai kondusif. Padahal sebenarnya Arungpalaka bisa saja bertindak sendiri. Sebagai penguasa yang mempunyai 20.000 pasukan di Bone yang selalu siap bergerak bila diperintahkan. Rentetan kejadian yang diingat Arungpalaka yang membuatnya selalu kesal kepada Kompeni Belanda adalah: kejadian pertama, memasuki tahun 1671, 3 selirnya hilang bersamaan secara tiba-tiba di istananya di Bontoala. Arungpalaka berpikir tidak mungkin mereka meninggalkan istana di Bontoala, Makassar begitu saja. Mereka sudah hidup senang dan bahagia karena segala kebutuhan hidup mereka dipenuhi, dan tidak mungkin mereka berani melakukan. Mereka tahu siapa Arungpalaka adalah penguasa yang disegani, yang berkarakter tegas. Samping itu, istana Arungpalaka yang sengaja dibuatkan oleh Kompeni Belanda ini berdiri megah dan dikelilingi pagar tembok tinggi dan kokoh, dijaga ketat pasukan khususnya yang mendiami sekitar istana. Arungpalaka percaya memang hilangnya 3 selirnya di istana karena penculikan. Arungpalaka mendapat informasi bahwa ketiga selirnya yang diculik itu kemudian dibawa ke wilayah kerajaan Mandar. Arungpalaka tahu kerajaan Mandar salah satu sekutu kerajaan Goa yang belum menerima isi perjanjian Bungaya. Untuk itu Arungpalaka sadar peristiwa penculikan ini pasti didalangi bangsawan kerajaan Goa yang tidak pernah mau mengakui perjanjian Bungaya, dan ia tahu siapa orangnya. Untuk menjaga stabilitas suasana Sulawesi Selatan yang baru saja reda, Arungpalaka tidak ingin bertindak sendiri. Ia memilih melaporkan ke Kompeni Belanda di benteng Port Rotterdam yang tidak jauh dari istananya. Dari pihak Kompeni Belanda berjanji akan menyelidiki dan mengirimkan orang ke bandar untuk mendapatkan kebenaran informasi bahwa apakah benar ketiga selir Arungpalaka itu dibawa dan disembunyikan di Mandar. 2 minggu kemudian Arungpalaka mendapat penjelasan dari Kompeni Belanda bahwa informasi itu tidak benar kalau selir-selirnya dibawa ke Mandar. Terlepas benar tidaknya informasi itu, Arungpalaka merasa kecewa melihat cara penanganan Kompeni Belanda terhadap kasus penculikan ini. Terkesan tidak serius dan hati-hati, sementara di lain pihak Arungpalaka menganggap peristiwa penculikan ini adalah cara mempermalukan dirinya sebagai raja yang dihormati. Sebagai bentuk kecewa dan merasa kesal kepada Kompeni Belanda, Arungpalaka meninggalkan istananya di Bontoala dan pulang ke kerajaannya di Bone. Ini adalah awal kekecewaan Arungpalaka terhadap Kompeni Belanda setelah mereka menikmati bulan madu pasca perjanjian Bungaya tahun 1667. Peristiwa kedua, memasuki tahun 1672, menjelang Arungpalaka dilantik sebagai Raja Bone ke-15, menggantikan Lama Remeng. Penculikan terjadi lagi terhadap 2 selir Arungpalaka.
Peristiwa tersebut berlangsung ketika Arumpalaka melakukan kunjungan ke wilayah kekuasaannya. Penculikan itu didalangi seorang bangsawan kerajaan Goa yang menolak isi perjanjian Bungaya bernama Karaeng Karundrung. Perbuatan penculikan itu membuat Arumpalaka sangat marah karena ini menyangkut siri atau pelanggaran harga diri bagi orang Bugis. Namun Arumpalaka masih mempercayakan kepada kompeni Belanda untuk menyelesaikannya. Ia datang lagi ke Fort Rotterdam. Namun lagi-lagi pihak kompeni Belanda tidak berani bertindak lebih jauh dan khawatir terjadi perang terbuka antara pihak Arumpalaka bersama sekutunya kompeni Belanda dan lainnya melawan kerajaan Goa. Kompeni Belanda di Fort Rotterdam sudah mendapat pesan dari Batavia sedapat mungkin menghindari adanya perang terbuka karena akan membutuhkan dana besar. Melihat sikap kompeni Belanda di Fort Rotterdam yang sangat hati-hati menangani kasus penculikan dua selirnya ini, Arumpalaka kembali kecewa. Sikap kecewanya diperlihatkan kepada kompeni Belanda dengan meninggalkan istananya di Bontoala dan kembali ke kerajaannya di Bone. Kejadian ketiga. Setelah dilantik menjadi Raja Bone ke-15 pada tahun 1672, Arumpalaka lebih banyak berada di kerajaannya di Bone ketimbang di istananya di Bontoala. Namun memasuki tahun 1676, suatu hari Arumpalaka mendapat kunjungan Raja Goa, Sultan Muhammad Ali dan para bangsawan Goa lainnya di Sauraja Bone. Hubungan Arumpalaka dengan kerajaan Goa sudah mulai harmonis sejak Goa dipimpin Sultan Amir Hamzah, anak Sultan Hasanuddin. Ketika wafat, ia digantikan Sultan Muhammad Ali. Dalam kunjungan para bangsawan kerajaan Goa dan rajanya ke Bone ini, terjadi peristiwa yang memalukan. Selir Arumpalaka diganggu. Arumpalaka tahu dan sangat marah, namun ia tidak bertindak apa-apa dan masih menghargai tamunya. Ketika Arumpalaka berada di istananya di Bontoala, ia berkunjung ke Fort Rotterdam dan menyampaikan tindakan mengganggu selirnya dari tamunya para bangsawan kerajaan Goa ini. Arumpalaka sangat marah di hadapan kompeni Belanda. Ia meminta mereka yang melakukan pelanggaran siri ini harus dihukum berat. Ia meminta bentuk tanggung jawab itu berupa isi istana kerajaan Goa dan istri raja diserahkan kepada Arumpalaka sebagai pembalasan siri. Namun para pembesar kerajaan Goa yaitu para Bate Salapang menolak dan menganggap sama saja menyerahkan kepala mereka dan lebih baik mati daripada mengikuti tuntutan Arumpalaka tersebut. Melihat sikap kompeni Belanda yang tidak tegas dalam menyelesaikan persoalan, akhirnya Arumpalaka menyiapkan sekitar 3.000 pasukan terlatih untuk menghukum kerajaan Goa. Arumpalaka dan pasukannya menyerang kerajaan Goa. Pasukan kerajaan Goa memberi perlawanan sehingga terjadi pertempuran. Pasukan kerajaan Goa akhirnya menyerah. Raja Goa Sultan Muhammad Ali bersama bangsawan Goa lainnya lari meninggalkan istananya, meminta perlindungan kompeni Belanda di benteng Fort Rotterdam. Arumpalaka marah kepada kompeni Belanda karena melindungi Raja Goa ini dan dia belum mendapatkan apa yang dia inginkan. Akhirnya Arumpalaka pulang ke kerajaannya di Bone ketimbang tinggal di Bontoala sebagai bentuk kekesalannya kepada kompeni Belanda di Fort Rotterdam. Demikianlah pasang surut hubungan Arumpalaka dengan sekutu utamanya kompeni Belanda sampai memasuki tahun 1677.